Jadi alasan kenapa bikin ini karena biar kita pengen cerita bahwa kalau milih jurusan itu bukan sekedar tunjuk-tunjuk apa sih ini kancing doang gitu, supaya bukan milih gonjangan doang di kertas terus timbul harus jurusan itu enggak gitu. karena nanti nentukan kalian tuh mau jadi apa atau nggak mau jadi apa-apa. Anda milih jurusan karena itu. Dirimu bagaimana? Gimana ya? Kenapa bisa masuk bahasa Inggris? Dipaksa, didorong. Ditarik orang. Saat itu saya benar-benar nggak tahu grammar gitu. Gitu. Oh, halo, welcome to my channel lah guys. Hari ini gak sendirian. Hai. Ya kenalkan siapa namamu, dirimu. Siapa nama saya? Oke guys, halo, saya Reza. Dan hari ini kami nggak membahas tentang seputar penelitian, Ya. tapi lebih ke Ya, gak usah bahas yang berat-berat ya, Ya. capek, pusing Karena kepala. ini- Nih jerawatan. karena tumbuh jerawat gara-gara bahas penelitian Ya, gitu. Jadi capek. supaya jerawatnya nggak tumbuh lagi, Ya, gak usah. Bahas yang berat-berat, cerita. ya, kita bakal cerita, betul, Ya, cerita. Jadi ini lebih ke podcast sih. Ya. Di video ini kami akan bahas tentang penjurusan kuliah, khususnya pada yang belum tahu ya, saya Muhammad Fadli, ya ini channel saya. Terus saya nggak pernah perkenalan di beberapa video Oh itu. ya, karena sudah ada di nggak ada kan? play. Berarti ini perdana Ya. memperkenalkan cara lisan. Ya kiranya saya itu sudah lulus. saya Muhammad Fadli, saya itu mahasiswa Tadris Bahasa Inggris Strata 1 di salah satu universitas di Kalimantan. Next, ya, Oke. dirimu sama Ya, kita di jurusan yang sama kok. ya, satu kelas. next. Oke, iya. Jadi alasan kenapa bikin ini karena Biar kita pengen cerita bahwa kalau milih jurusan itu bukan sekedar tunjuk-tunjuk apa sih ini kancing doang Ya. gitu, supaya bukan milih gonjangan doang di kertas terus timbul harus jurusan itu enggak gitu. karena nanti nentukan kalian tuh mau jadi apa atau nggak mau jadi apa-apa. Anda milih jurusan karena itu. Enggak. Jadi kita pengen jelasin bahwa pentingnya untuk memilih jurusan. Jadi jangan ikut-ikut temen ya kalau misalnya milih jurusan. Karena di perkuliahan itu nggak diajarin dasar-dasarnya enggak. Itu kayak lanjutan aja gitu. Jadi jurusan Especially ya. teman-teman yang mau masuk Tadris Bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris. Topik kami relate untuk hari ini. Oke. Semoga membantu ya. Tadris. Oke, oh ya, Tadris itu dalam bahasa Arab artinya pendidikan. Jadi teman-teman yang mau masuk pendidikan bahasa Inggris sama. Pokoknya Tadris Bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris just the same. Oke. Oke, bagaimana Anda bisa masuk ke jurusan bahasa Inggris? Bagaimana masuk jurusan? Emang backgroundnya bahasa Inggris? Enggak. Enggak. Bukan anak bahasa. Jadi dulu SMA-nya IPA. IPA. IPA-IPAan. Ya. Saya itu masuk IPA karena dari pilihan jurusan Karena nggak mau bahasa. masuk IPS. Enggak juga, dulu mau masuk bahasa cuma kuotanya nggak cukupin, jadi saya ditendang di IPA. Bukannya di sekolah Anda nggak ada jurusan bahasa ya? Memang nggak ada, tapi yang masuk cuma 10 orang, jadi oke. dipindahkan ke Terbatas ya. IPA. Oke. Ya, apa pilih pendidikan bahasa Inggris waktu itu sebenarnya? Kemarin itu pilihnya mau pilih ekonomi atau bahasa Inggris, tapi karena memang bisanya cuma bahasa Inggris, hitungannya anak IPA doang, tapi nggak pernah tuntas matematika, jadi pilihnya bahasa Inggris. Jadi nyari aman gitu ya? Dari aman yang sekiranya mata kuliah nanti yang akan diambil itu hampir nggak ada yang hitungannya. Oh, berarti milih bahasa Inggris biar berarti lu awalnya mikir kalau bahasa Inggris itu mudah gitu ya? Tidak. Nggak ada hitungannya. Oke. Karena kan sebelum masuk bahasa Inggris kemarin saya cek dulu mata kuliahnya apa yang diambil, karena di website itu biasanya kalau di apa sih? Oke, misalnya saya ingin tahu mata kuliah Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya pilih random aja di website kampus ini. Terus saya lihat mata kuliah apa yang akan saya jalani selama 4 tahun atau 8 semester. Nah, teman-teman bisa lihat, teman-teman itu jadi ada gambaran kasar. Teman-teman tuh akan belajar apa aja selama 8 semester. Jadi kita tahu kita tuh akan menghadapi apa gitu. Apa? Saya ada website universitas yang teman-teman masuki kan oke. mata kuliah yang akan diambil selama 8 semester. Jadi saya cek dulu, ternyata itu matematikanya mata kuliah yang ada matematikanya cuma satu, yaitu statistika pendidikan. Itu pun di semester 6 belum dapat deh. Dirimu bagaimana? Gimana ya? Kenapa bisa masuk bahasa Inggris? Dipaksa, didorong. Ditarik orang.
Enggak, jadi awalnya milih bahasa Inggris itu karena awalnya keren sih gitu. Ini bener, ini jujurnya. Ya. Awalnya milih Stigma kan? ya anggapan bahwa orang yang bisa bahasa Inggris itu keren gitu kan. Padahal Ah, dia aja. enggak, memang keren sih gitu. Bayangkan ya, ngomong di depan pidato deh pakai bahasa Inggris gitu kan. Kayak Ya, apa ya? Kayak berpendidikan gitu. Bahkan gini, ada orang yang pidato pakai bahasa Indonesia gitu kan. Terus dia nyelipkan kalimat-kalimat bahasa Inggris. Ya. Tidak, itu sudah apa ya? Sudah bikin penonton tuh kayak wow gitu kan, keren nih bisa bahasa Inggris gitu kan. Padahal ngapal gitu kan. Tapi ya karena ada bahasa Inggrisnya gitu. Jadi keren gitu. Nilai jualnya lebih tinggi gitu kan. Jadi awalnya mikir kalau misalnya kalau bisa bahasa Inggris tuh keren gitu kan. Padahalnya saat itu saya benar-benar nggak tahu grammar gitu. Saya benar-benar nggak tahu grammar gitu. Gak usah grammar deh. Serius? Iya benar. Serius. I'm being honest. Jadi gini, bikin kalimat apa? Membedakan kapan harus menggunakan to be, is, am sama are itu nggak tahu. Sebego itu, Pak. Apa namanya? Dalam memahami bahasa Inggris gitu. Bukan sebego itu. Cuman karena gini, karena pengen keren gitu kan, karena pengen keren, akhirnya nyari tuh di YouTube apa namanya? Pembelajaran bahasa Inggris gitu kan. Seputar-putar bahasa Inggris gitu kan, bagaimana? Masuk dong. Untungnya masuk saat itu gitu. Jadi jadi nemu video tentang grammar, tentang tenses, kalau nggak salah tentang tenses. Itu saya buka, saya nonton, dan kebetulan penjelasannya tuh enak gitu, mudah diterima gitu kan. Channel yang bagus. Ya, untungnya saya nemu pertama kali yang mudah gitu. Oke, sekarang tuh belajar itu bisa dari rumah gitu. Teman-teman bisa cari materi bahasa Inggris itu dari YouTube, dan itu materinya sudah bagus-bagus menurut saya. Saya juga begitu dulu. Dan video yang pertama ini saya recommended banget. Dari situ milih. Iya, dari situ kayak jadi dari situ lanjut belajar bahasa Inggris terus lewat YouTube Sebelum masuk. Ya, sebelum masuk, sebelum milih. Sebelum milih. Ya kan bingung tuh mau milih jurusan apa gitu kan. Bagus teman. Iya. Saya dulu karena suka doang, udah milih doang. Gak ada pikiran kemana-mana. Ini cuman lebih ke bagaimana dua orang yang nggak tahu bahasa Inggris, yang backgroundnya bukan bahasa. Oke. So, bagi adik-adik yang mau masuk jurusan bahasa Inggris tapi nggak bahasa Inggris, menurutmu gimana? Harus tetap masuk atau enggak? Gimana ya? Selama mau belajar mandiri ya nggak apa-apa, silahkan gitu. Tapi kalau misalnya ada pikiran masuk aja dulu, bisa nggak bisa belakangan, yang penting masuk aja, nanti ntar bakalan bisa. Jangan gitu. Hah? Jangan. Ya. Kenapa? Karena teman saya dia punya teman yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, tapi masuk jurusan bahasa Inggris. Jadi sampai semester ini jadi setengah-setengah gitu. Jadi sudah semester 6, udah mau skripsian, tapi tetap lemah kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi saya nggak nyarankan buat teman-teman untuk Ambil bahasa Inggris. masuk aja dulu, nanti bakalan diajarin kok di bahasa, nggak bisa gitu. Kita harus belajar sendiri. Karena kita nggak dibelajarin dari awal. Iya benar Ya. kan. Kita nggak. Tapi ada mata kuliah grammar namanya itu diajarin tenses dari awal. Tapi kita butuh modal basic dari itu untuk paham tenses. Ya. Karena dosen itu ngajarnya agak cepat, jadi teman-teman atau mungkin teman-teman bisa ngambil les, mungkin les private di bahasa Inggris tempat lain dulu, baru masuk jurusan bahasa Inggris. Itu bisa sebagai modal awal, ya kan? Karena ada beberapa kawan-kawan kita yang les dulu kan baru masuk. Jadi misalnya nggak punya basic bahasa Inggris tapi teman-teman itu les bahasa Inggris terus masuk bahasa Inggris, itu bisa minimal basic lah. Kalau dari saya sih, kalau teman-teman nggak bisa bahasa Inggris terus mau masuk jurusan bahasa Inggris, minimal itu bisa tahu vocabulary, minimal bisa baca, dan minimal ada niat untuk belajar. Jadi seburuk-buruk apapun kalau ya, tapi minimal harus ada basic sedikit lah ya. Karena kalau nggak ada basic sama sekali nanti malah jadi apa ya, kuliahnya jadi malah setengah-setengah, jadi kayak ada pressure di pas perkuliahan. Karena dunia perkuliahan tuh lebih kejam. insecure nggak, mestinya ada lihatnya lebih bagus. Misalnya saya nih bahasa Inggris nih, tapi nggak bisa bahasa Inggris, modal bahasa Inggris sedikit, terus lihat teman-teman yang sudah menurut kita tuh lebih advance dari kita bahasa Inggrisnya, pernah merasa insecure? Gimana ya? Pernah sih, pastilah. Apalagi kan iri terhadap ya bukan nah, gini, dengki ya, bukan. Maksudnya gini, pas di kelas itu kan ada temen yang sudah pernah yang backgroundnya bahasa, bahkan ada juga temen yang pernah les khusus bahasa Inggris kan. Nah, jadi ketika saat itu yang dibandingkan dengan saya yang backgroundnya bukan bahasa, terus nggak pernah les bahasa Inggris gitu kan, sama. Ada rasa kayak minder. aduh,
jangan sampai nih gue bego gitu kan, jangan sampai di kelas tuh gue jadi orang yang bego gitu. Jadi Terlalu. iya, jadi gini, jadi untungnya sebelum kuliah dimulai itu saya punya rasa khawatir bagaimana ya nanti kalau misalnya di kelas apa nggak bisa ngejawab pertanyaan gitu, atau nanti gimana nanti kalau di kelas diremehin sama teman-teman gitu kan. Nah, Ya. jadi Tapi nggak ada yang dia merah. Iya, memang nggak ada yang nggak ada. tapi gara-gara kekhawatiran itu jadi apa ya, jadi ada rasa ingin belajar gitu, gara-gara khawatir gitu kan, jadi ingin belajar. Jadi apa ya, jangan sampai di kelas itu jadi bego gitu. Terlihat gitu. Pokoknya nggak harus pintar banget sih gitu. Yang penting jangan jadi yang bego di kelas gitu. Nah, gitu. Misalnya teman-teman itu kurang bahasa Inggrisnya, sesama jurusan bahasa Inggris kan saling membantu gitu. Jadi saling belajar dari teman. Saya juga banyak kayak gitu, kayak lebih belajar teman yang lebih bisa. Jadi dari situ kita juga apa ya, terbantu gitu. Jadi gak usah merasa terlalu insecure gitu, karena waktu teman-teman 4 tahun, jadi I think is good enough for learning English untuk 4 tahun itu ya cukup. 4 tahun itu lama loh, 8 semester, jangan dilama-lamain ya, 4 tahun aja. Tua nih. Nah, terus gimana? Kalau kamu sendiri gimana saat pertama kali masuk kelas gitu, pas ketemu sama teman-teman yang jago bahasa Inggris? Kalau minder pasti ya, tapi pada dasarnya saya orang itu bodo amat. Dan sampai saya itu dari dulu, Tapi kan nggak semua nggak semua orang itu bodo amat gitu. bukannya bodo amat ya. Kalau saya lihat yang lebih bagus itu saya terpacu, tapi saya belajar mencoba untuk mengedukasi diri sendiri. Salah satu dengan YouTube, dengan Google sekarang. Tanya teman yang lebih, menurut kita tuh lebih prestisius lah, Ya. lebih tahu. Gak apa-apa, jangan malu bertanya sama teman-teman yang lebih tahu ilmunya daripada kita. Karena kalau nggak bertanya juga, Iya. kadang-kadang Tapi informasi kan di internet gini, itu kan bisa salah. Tapi gini, yang soal teman tadi, karena nggak semua orang itu mau ngajarin ya, teman-teman kalian belum tentu mau ngajarin gitu kan. Ya. Jadi pesan buat yang pintar-pintar bahasa Inggris, bagi ilmunya. Iya. Gini, karena ngajarin orang itu bakalan apa ya? Lebih susah. Enggak bakalan bakalan dapat lagi gitu ilmunya. Iya benar. Jadi contoh misalnya teman-teman pintar bahasa Inggris gitu kan, Ngajarin. langsung ngajarin yang nggak bisa bahasa Inggris. Saat penjelasan itu secara nggak langsung nanti bakalan ketemu hal-hal yang detailnya gitu. Oh iya, apakah jadi otomatis bakalan baca terus teori-teori bahasa Inggris, bakalan ngecek grammar lagi gitu, belajar grammar lagi gitu kan, karena ada rasa gini, oh gua ngajarin orang nih gitu kan, tapi gua harus lebih tahu lagi gitu. Jadi gara-gara mengajar teman-teman ilmunya dapat lagi gitu, nambah gitu secara nggak langsung. So intinya kelas, kalau teman-teman mau masuk bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris, kalau dari saya pribadi masuk aja. Basicnya nggak usah terlalu kuat, yang penting niatnya kuatin. Udah. Ya. Dari Anda Ya, apa terakhir? apa ya? Intinya ini untuk semua jurusan ya secara umum. Kalau misalnya kita masuk ke perkuliahan itu memang sih lebih individualis ya. Jadi masing-masing mahasiswa itu fokus untuk dirinya sendiri gitu kan. Dan itu wajar. Dan itu memang terjadi gitu kan di perkuliahan. Karena perkuliahan tuh ibarat kayak hutan rimba gitu. Jadi Baru dengar itu. jadi siapa yang Finish duluan. Bukan. Atau siapa yang kuat itu yang bertahan. iya, tapi kalau di bulan tuh siapa yang pintar dia yang bertahan. Itu nggak bukan benar sih. Siapa yang Mau belajar, mau belajar dia yang dia bertahan. yang karena gimana ya, lebih respect sama orang yang mau belajar daripada orang yang pintar tapi Nggak mau ngajarin orang. siapa sih egois. Ya, jadi mulai sekarang tanamkan untuk saling menolong sama, walaupun itu di perkuliahan itu. Ya teman-teman, kalau mau bahasa Inggris nggak perlu, mau itu pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris, nggak perlu kuat-kuat banget basicnya. Itu dia pesan saya, baru ingat, Apa? harus tahu apa yang Mau harus dilakukan. Ya. Jadi Buat gini, to-do list bisa. Iya, artinya gini, saat menjadi mahasiswa paling tidak jangan sampai jadi mahasiswa yang yang ranking terakhir di Nggak ada kelasnya. ranking sih sebenarnya. Nggak ada ranking, maksudnya Tapi jangan sampai jadi beban untuk jadi beban untuk prodi di ya, punya jangan jadi beban untuk teman-temannya gitu. makanya Ya, beli. ambil itu sih, jangan jadi beban. Jadi harus tahu apa yang harus dilakukan itu. Ya, gitu. Mungkin kalau kalian mau ngebahas lebih Lebih detail dalam. lagi, Silakan komen. komen atau DM Atau Google geblok. link. Iya. Jangan Saya di-blok. taruh IG-nya di No.
jangan. Komen aja nanti saya jawabin pokoknya gitu. Ya. Saya Kalau taruh kalian ingin tahu lebih seputar bahasa Inggris, pendidikan jurusan bahasa pendidikan bahasa Inggris, silakan komen di bawah. Oke. Nanti Kita bakalan bikin part 2-nya kalau Ya. sempat. tempat saya ya nanti kami buatin insya Tapi Allah. ya. Kalau perkuliahannya nggak macet. Ya. Kalau kalian punya banyak waktu luang. Terima kasih. Oke. Bye.